Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 911, Tidak Berbakti. Ye Lingtian, jangan gunakan kata-kata seperti itu padaku. Aku, Ye Chen, tidak pernah memperlakukanmu sebagai pelayan, melainkan sebagai saudara. Karena itu, anggaplah ini sebagai caraku menunjukkan rasa terima kasihku. Mata Ye Lingtian memerah saat mendengar itu dan dia mengepalkan tangannya erat-erat. Demi ketua aula, dia akan menghadapi lautan api dan pedang. Ye Chen memimpin jalan dengan rusa awan api di belakangnya. Tak lama kemudian, mereka tiba di gerbang utama kediaman. Ada dua orang kultivator alam Raja Suci yang menjaga pintu masuk. Siapa kamu? Para penjaga gerbang mengarahkan tombak mereka ke arah mereka, tampak sangat waspada. Ye Lingtian hendak berbicara ketika Ye Chen melangkah maju dan berkata, "Jangan bilang kau bahkan tidak mengenali tuan mudamu, Ye Lingtian. Berlututlah dan sambut dia." Ye Chen melepaskan tekanan spiritual dan niat membunuhnya yang tak terbatas. Sebagai seseorang yang berjalan di jalur pembantaian, niat membunuhnya jauh melampaui apa yang dapat ditanggung oleh para kultivator biasa, dan membuat para penjaga gerbang ketakutan. Mereka berlutut. Salah satu penjaga gerbang mengenali Ye Lingling dan berseru, "Tuan muda, Anda akhirnya kembali." Ye Lingtian mengangguk. Apa yang terjadi dengan keluarga itu? Mengapa aku mendengar bahwa peti mati ayah belum dikuburkan? Ketika penjaga gerbang mendengar pertanyaan ini, wajahnya langsung pucat, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Tuan muda, masalah ini sulit untuk dibicarakan. Ye Chen melirik ekspresi ragu-ragu penjaga gerbang dan merasa ada yang tidak beres. Dia menatap Ye Lingling dan mereka pergi ke aula bersama. Ketika Ye Chen dan Ye Lingling tiba di aula, mereka tercengang. Sebuah peti mati tergeletak diam di aula. Yang lebih penting lagi, ada banyak sekali bekas pedang di peti mati itu, dan sudah jelas peti itu mengalami kerusakan yang luar biasa. Orang mati seharusnya dihormati dan dipuja, tapi peti matinya malah diperlakukan seperti ini di sini. Tubuh Ye Lingtian bergetar hebat. Ia pun bergegas ke peti mati dan membukanya sedikit untuk melihat ke dalam. Ia berlutut di depan peti mati, dan emosi serta air mata yang telah lama ia tahan akhirnya meledak. Ayah, Lingtian tidak berbakti. Bang bang bang. Bersujud demi bersujud. Ye Chen tidak menghentikannya. Ketika Ye Lingtian membuka peti mati, Ye Chen juga memperhatikan kondisi ayah Ye Lingtian. Mayat itu penuh luka, dan lukanya sangat mengejutkan. Sampai batas tertentu, dapat dikatakan bahwa mayat itu tidak lengkap, dan Ye Lingtian awalnya tidak dapat mengatakan bahwa itu adalah ayahnya. Jadi, ini adalah satu-satunya cara dia bisa melampiaskan emosinya. Mungkin karena keributannya terlalu keras, dua orang berjalan ke aula dari pintu masuk belakang. Itu adalah seorang wanita berusia 40-an atau 50-an, tetapi dia tampak cukup muda meskipun usianya. Ada seorang pria muda berdiri di samping wanita itu. Fitur wajahnya mirip dengan Ye Lingtian, jadi kemungkinan besar mereka adalah saudara lelaki. Tingkat kultivasi orang ini jauh lebih tinggi daripada Ye Lingtian, telah mencapai tingkat ke-7 atau ke-8 dari alam Raja Suci. Ketika wanita itu melihat Ye Lingtian, dia jelas mengenalinya. Dia sedikit terkejut, tetapi kemudian dia mencibir. "Beraninya kau kembali, anak tak berbakti." Ye Lingtian berhenti menangis dan menatap wanita itu dengan dingin. "Mengapa ayahku meninggal? Lagi pula, setelah sekian lama, mengapa dia tidak dikuburkan? Ayahku telah memperlakukanmu dengan baik, tetapi kamu membiarkan ini terjadi." Ada sedikit amarah dalam suaranya. Wanita ini adalah wanita yang dinikahi lagi oleh ayahnya. Dia seharusnya memanggilnya ibu kedua, tetapi Ye Lingling tidak sanggup melakukannya setelah apa yang wanita ini telah lakukan padanya di masa lalu. Apalagi melihat kondisi ayahnya saat ini, bagaimana mungkin dia tidak marah? Sikap macam apa itu? Wanita itu mendengus dingin. "Lagi pula, apa yang kulakukan tidak ada hubungannya denganmu. Bukankah kau pergi untuk memenuhi permintaan terakhir leluhurmu? Mengapa kau masih begitu lemah? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa pergi ke Huaxia akan mengubah apapun? Apakah kau benar-benar berpikir akan menemukan sesuatu di sana?" Kemudian, wanita itu memperhatikan Ye Chen dan bertanya, "Siapa anak ini? Siapa yang mengizinkanmu membawa orang luar masuk?" "Apa?" Ye Lingtian hendak membalas ketika melihat sikap pihak lain. Namun, Ye Chen yang memimpin.
Jika kamu berbicara kepada tuan muda seperti itu lagi, kamu harus menanggung akibatnya. Ketika wanita itu mendengar kata-kata, Tuan Muda, penghinaannya menjadi lebih jelas. Yo, Ye Lingtian, kamu benar-benar hebat. Kamu pergi ke Huaxia dan membawa pulang seekor anjing. Wanita itu kemudian menatap Ye Chen dan berkata dengan agresif, saat aku berbicara, budak sepertimu tidak boleh menyela. Berlututlah. Ekspresi Ye Lingling berubah drastis. Dia menghargai niat baik Ketua Ola, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina Ketua Ola. Qiu Wanjun, diam saja. Dia menghantamkan telapak tangannya ke tanah dan bangkit berdiri. Kemudian dia menamparkan wanita itu dengan keras, dan wanita itu jatuh ke tanah dalam keadaan mengenaskan. Ling Yun, sebagai kepala keluarga saat ini, apakah kamu tidak akan melakukan apapun? Dia menatap putranya dengan marah. Wajah Ye Lingyun penuh dengan kesombongan. Pria, teriaknya, usir dua ini. Mata Ye Lingtian membelalak saat dia melihat saudara tirinya yang masih muda di depannya. Orang ini sebenarnya adalah kepala keluarga saat ini. Ketika Ye Lingling pergi tahun itu, ayahnya pernah berkata bahwa apapun yang terjadi, posisi kepala keluarga akan tetap menjadi miliknya. Ini karena dia telah meninggalkan keluarga untuk mencari Ye Chen demi kekayaan klan Ye. Ayahnya tidak akan pernah mengingkari janji ini. Jelas banyak hal yang terjadi selama ia pergi, termasuk kematian ayahnya dan perpindahan jabatan kepala keluarga. Setelah mendengar teriakan Ye Lingyun, lebih dari 10 ahli bergegas masuk ke aula. Mereka adalah para ahli dari Saint King dan Origin Realm. Ye Lingyun menarik kursi dan duduk sebelum meminta pelayan membawakannya secangkir teh. Pada saat yang sama, ia meletakkan kakinya di sudut peti mati. Betapa menghinanya, Ye Lingtian benar-benar marah. Namun, saat dia hendak mengambil tindakan, Ye Lingyun berkata, kamu sudah lama tidak kembali, jadi mungkin ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Pertama-tama, seperti yang dikatakan ibuku, keluarga ini sekarang berada di bawah kendaliku. Jangan pernah berpikir untuk berebut kekuasaan denganku. Kau tidak memenuhi syarat. Kedua, kamu telah dikeluarkan dari silsilah keluarga dan bukan lagi anggota keluarga, jadi pergilah. Anak yang tidak berbakti sepertimu yang tidak kembali selama bertahun-tahun hanya akan menjadi aib bagi keluarga Ye. Ketiga, tidak perlu menguburkan jasad orang tua ini. Tidak seorang pun boleh menguburnya sebelum benda itu ditemukan. Orang tua ini menolak memberitahu kami di mana benda itu saat dia masih hidup, yang menyebabkan kami menderita di tangan orang-orang itu. Bahkan saat meninggal, dia menimbulkan masalah bagi saya. Dia seharusnya sudah meninggal sejak lama. Ye Chen dan Ye Lingling sangat marah ketika mendengar kata-kata itu. Apakah orang ini masih manusia? Ye Lingling maju selangkah dan mendorong kaki Ye Lingyun. Ye Lingyun, bukankah dia ayahmu? Tanyanya, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kau akan dihukum oleh surga jika kau melakukan ini. Apa? Ye Lingyun sedikit marah ketika melihat ada sampah yang berani mengganggunya. Dia memerintahkan, patahkan anggota tubuh mereka dan buang mereka. Bab 912, Musuh yang Ditakdirkan. Ya, kepala keluarga. Dalam sekejap, lebih dari 10 sosok menyerbu ke arah Ye Lingling. Ye Chen berjalan mendekati Ye Lingling dan menepuk pundaknya. Tidak perlu mencoba membujuk orang seperti ini. Bunuh saja dia. Beberapa detik kemudian, niat membunuh Ye Chen meledak. Dia mengulurkan tangannya dan sambaran petir muncul di tangannya. Lalu, sosoknya berkelebat, meninggalkan jejak saat ia melesat maju. Puci, pukulan demi pukulan mendarat pada sosok-sosok itu. Ye Chen bisa dengan mudah menghancurkan para kultivator alam Raja Suci dan alam asal ini dengan tangan kosong. Tak lama kemudian, darah mengotori tanah. Hanya butuh waktu kurang dari 5 detik untuk menghadapi mereka, dan para penyerang semuanya telah terluka atau terbunuh. Ye Lingyun dan ibunya benar-benar tercengang oleh pemandangan ini. Mereka tahu bahwa Ye Lingyun lemah, tetapi apa yang sebenarnya terjadi dengan pelayannya ini? Persetan. Sebelum Ye Lingyun sempat bereaksi, Ye Chen muncul di sampingnya dan kekuatan rune tubuhnya serta kekuatan petir surgawi meletus. Bagaimana Ye Lingyun bisa menghalanginya? Wah! Tubuh Ye Lingyun terbanting ke tanah, dan dampak pukulan yang kuat mematahkan tulang rusuknya. Dia memuntahkan banyak darah saat dia terjatuh ke tanah. Ibu Ye Lingyun berteriak kaget. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, tangan Ye Lingyun mencengkeram lehernya.
Retakan. Dia memecahkannya. Matanya membelalak. Dia tidak pernah menyangka kematian datang secepat itu. Ye Chen melirik Ye Lingtian yang matanya merah, dan tahu bahwa Ye Lingtian telah kehilangan akal sehatnya karena marah. Dia berkata dengan tenang, orang ini seharusnya tahu sesuatu tentang apa yang sedang terjadi. Tanyakan padanya. Dilihat dari luka paman, itu tidak mudah. Setelah kita mengetahui kebenarannya, kita akan mengubur paman dengan megah hari ini. Ye Lingling tersadar dan mengangguk dengan serius. Kemudian, dia menginjak jari Ye Lingyun. Kaca, kaca, dia menghancurkannya satu demi satu. Ye Lingyun, apa yang terjadi setelah aku pergi? Bagaimana ayahku meninggal? Bicaralah. Jika kamu berani berbohong. Ye Lingyun kembali mematahkan beberapa jari Ye Lingyun, yang menyebabkan Ye Lingyun menjerit seperti babi yang sedang disembelih. Berhenti, tidak, aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu semuanya. Ye Lingyun tidak memiliki banyak keberanian untuk memulai, jadi dia segera memohon belas kasihan. Kakak, kau adalah kakakku. Tolong jangan bunuh aku. Beberapa tahun yang lalu, ayah pergi ke gunung dan secara tidak sengaja menemukan alam rahasia yang terbuka sementara. Dia memperoleh banyak hal, dan salah satunya adalah harta karun yang langka. Harta karun apa? Ye Lingling menyipitkan matanya. Harta karun apa? Ye Lingyun menggelengkan kepalanya dan menangis terseduh-seduh. Ayah tidak pernah memberitahu siapapun. Dia hanya memberi kami beberapa pil dan batu roh yang dia dapatkan dari gua. Mengenai harta karun itu, dia tidak pernah menyebutkannya. Karena penasaran, aku menyelinap ke kamar ayah saat dia tidak ada dan menemukan sebuah kotak kuno sepanjang 2 meter. Ketika aku membuka kotak itu, aku menemukan tombak aneh yang memancarkan aura jahat dan ganas. Namun, aku tidak menyangka bahwa ketika kotak itu dibuka, sebuah fenomena aneh akan muncul di langit di atas kediaman keluarga. Itu seperti naga iblis dari neraka, dan sangat menakutkan. Fenomena ini telah membuat seluruh kota tepi laut khawatir, dan banyak ahli berbondong-bondong mendatangi kediaman itu. Setelah itu, ayah juga mengetahui apa yang terjadi dan mendorongku pergi. Dia meninggalkan kediaman keluarga dengan panik sambil membawa kotak itu dan menghilang selama 3 hari. Ketika dia kembali 3 hari kemudian, orang-orang itu sudah menunggunya di kediaman. Ayah tampaknya menyadari hal ini, tetapi hanya mengucapkan beberapa patah kata kepada orang-orang itu dan pergi. Ayah baru kembali beberapa hari kemudian, tapi kali ini, dia kembali dalam peti mati. Aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan kematian ayah. Setelah mendengar itu, Ye Lingyun menjadi sangat marah dan meninju wajah Ye Lingyun hingga wajahnya berubah bentuk dan ambruk. Dasar, kenapa kau membunuh ayah? Pukulan demi pukulan, Ye Lingling melampiaskan amarah di dalam hatinya. Ye Chen, di sisi lain, menyipitkan matanya saat dia memikirkan segalanya. Jelas bahwa ayah Ye Lingling memang telah memperoleh harta karun. Sesuatu yang dapat menyebabkan fenomena seperti itu dan menarik begitu banyak perhatian kemungkinan besar adalah harta karun yang kualitasnya serupa dengan pedang surga pembunuh naga miliknya. Melihat Ye Lingyun hendak membunuh Ye Lingyun, Ye Chen menghentikannya dan berkata, jawab 2 pertanyaan lagi dan aku akan melepaskanmu. Pertama, siapa yang akhirnya mendapatkan harta karun itu? Kedua, siapa orang-orang yang kau bicarakan itu? Ye Lingyun berpegang teguh pada harapan terakhirnya untuk bertahan hidup. Dia memuntahkan beberapa suap darah dan melanjutkan, semua yang dibawa ayah telah diambil. Namun, tidak ada yang tahu kemana harta karun itu pergi. Karena itu, semua orang di keluarga kami telah diinterogasi. Adapun siapa mereka, bahkan jika kau tahu, kau tidak akan berani melakukan apapun. Keluarga Su, keluarga Situ, bahkan Tuan Siang dari Biro Hukuman. Ye Chen dan Ye Lingtian saling berpandangan ketika mendengar kata-kata itu. Mereka bisa membaca mata satu sama lain. Tampaknya orang-orang itu memang musuh bebuyutan mereka. Keluarga Su dan Siang Yingji benar-benar terlibat. Hanya ada satu harta karun, namun begitu banyak faksi memperebutkannya. Siang Yingji jelas menggunakan pedang, mengapa dia membutuhkan tombak kuno ini? Ye Chen mengerutkan kening. Ini bukan rahasia di Seaside City, Ye Lingyun cepat-cepat berkata, Mo Chengtong, jenius pemurnian tubuh yang tak tertandingi dari keluarga Mo di Seaside City, membutuhkan tombak. Keluarga-keluarga ini hanya mencoba untuk mendapatkan dukungan dari keluarga Mo. Baiklah, aku sudah menceritakan semuanya padamu.
Bisakah kau membiarkanku pergi? Ye Chen sedikit terkejut saat mendengar nama keluarga Mo. Bagaimanapun, keluarga Mo adalah alasan mengapa dia datang ke sini sejak awal. Sepertinya takdir mendorongnya ke arah tertentu. Namun, Ye Chen tidak memikirkan hal itu. Dia tersenyum pada Ye Lingyun. Tentu saja aku akan menepati janjiku. Aku tidak akan membunuhmu, tapi, Ling Tian, kau bisa membunuhnya. Mata Ye Lingyun melebar saat dia meludahkan darah. Ini benar-benar tercela. Tepat saat dia hendak berbicara, tinju Ye Lingyun menghantam tubuhnya. Pukulan ini dipenuhi dengan seluruh energi sejati Ye Lingyun, dan langsung membunuh Ye Lingyun. Melihat mayat-mayat di sekitarnya, Ye Lingyun duduk lemah di tanah dengan punggungnya bersandar pada peti mati yang rusak. Darah dan air mata mengotori matanya. Dia adalah penjaga aula kegelapan. Dia kuat, dan tetaplah seorang pria baja, tetapi di mata ayahnya, dia hanyalah seorang anak kecil. Dia mengerti ayahnya. Selama 3 hari ayahnya menghilang, ayahnya mungkin menyembunyikan harta karun itu di suatu tempat. Namun, ayahnya tetap kembali untuk bertanggung jawab atas masalah itu dan memastikan kelangsungan hidup keluarga Ye. Dia rela mengorbankan nyawanya sendiri demi keselamatan semua orang di keluarga Ye, tetapi tampaknya tak seorang pun dari mereka yang diselamatkannya merasa sedikit pun berterima kasih. Sungguh mengecewakan. Sifat manusia terkadang dingin dan tidak berperasaan. Bab 913, mereka milik kita. Rumah ini sekarang terasa asing bagi Ye Lingyun. Satu-satunya hal yang membuatnya terasa seperti rumah adalah pria di dalam peti mati, yang merupakan orang yang paling ia hormati dalam hidupnya. Pria ini telah mengatakan kepadanya bahwa dia harus memikul tanggung jawab dan menjalankan misi keluarga. Itulah sebabnya dia meninggalkan pegunungan Kunlun untuk mencari kepala balai. Ayahnya berkata bahwa harta keluarga telah habis, dan hanya dengan menemukan kepala balai, keluarga tersebut dapat bangkit kembali dari abu. Mungkin ayahnya sudah tahu nasibnya sejak awal, tetapi tetap memilih untuk menerimanya. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Ye Lingyun adalah terus maju dan menyelesaikan misi keluarga untuk mengikuti dan melindungi kepala balai. 10 menit kemudian, Ye Chen menepuk bahu Ye Lingtian dan berkata, Lingtian, bawa peti matinya. Mari kita kuburkan paman. Dia tidak bisa menikmati kedamaian saat masih hidup, tetapi setidaknya dia bisa menikmatinya setelah meninggal, bukan? Dari peta Elder Feng, ada sebuah pemakaman yang diberkati di Seaside City yang konon dapat melindungi jiwa orang yang meninggal dari rasa sakit. Ayo pergi. Ye Lingtian berdiri dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tatapannya tegas saat ia meletakkan peti mati di bahunya dengan satu tangan. Berat peti mati itu tidak berarti bagi seorang kultivator seperti dirinya, tetapi tampaknya peti mati itu memiliki berat yang berbeda. Ye Chen dan Ye Lingyun kemudian keluar. Mereka meninggalkan kediaman keluarga dan hendak bergegas ke pemakaman yang diberkati ketika mereka menyadari bahwa ada 3 lelaki tua yang menghalangi jalan mereka, semuanya adalah ahli alam raja asal. Sepertinya mereka sudah lama menunggu di sini. Keduanya mengenakan liontin giok, yang diukir dengan afiliasi mereka. Keluarga Su. Keluarga Situ. Meskipun orang lainnya tidak memiliki liontin giok, ia mengenakan baju besi yang agak mirip dengan milik Xiang Yingji. Orang ini pasti dari Biro Hukuman. Ketiganya mewakili 3 kekuatan yang menyebabkan kematian ayah Ye Lingyun. Kepala balai, Ye Lingyun ragu-ragu, apakah akan meletakkan peti mati itu atau tidak. Alasan dia ragu-ragu adalah karena di pegunungan Kunlun, saat peti jenazah dipikul di bahu seseorang dan hendak dikubur, seseorang tidak diperbolehkan meletakkannya di tengah jalan, karena hal itu akan dianggap tidak hormat kepada yang meninggal. Ayahnya telah cukup menderita, karena itu ia tidak ingin ayahnya menderita lebih banyak lagi. Tatapan mata Ye Chen tenang dan tanpa emosi. Lingtian, mundurlah dan tetaplah di tempat, katanya, kamu tidak perlu melakukan apapun. Yang harus kamu lakukan hanyalah membawa peti mati ayahmu tanpa goyah. Bisakah kamu melakukannya? Tetapi orang-orang ini, Ye Lingyun ragu-ragu. Dia tidak ingin merepotkan kepala balai. Tidak ada alasan. Aku akan membuktikan dengan tindakanku bahwa ayahmu telah membuat pilihan yang tepat. Dia melahirkan seorang putra yang baik, Ye Chen menyela. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen berjalan menuju ketiga ahli alam asal. Tetua keluarga Situ mendengar percakapan Ye Chen dan Ye Lingyun dan mencibir. Tidakkah kamu tahu bahwa mayat ini tidak dapat dikubur tanpa izin kami?
Atau apakah kamu ingin menantang batas bawah ketiga keluarga kita? Tidak perlu membuang waktu dengan mereka berdua. Habisi saja mereka, kata lelaki tua dari Biro Hukuman. Kepala keluarga mendesak kita untuk menyelidiki keberadaan senjata itu. Jika kita tidak segera mendapat kabar, saya khawatir kepala kita akan dipenggal. Ketika tetua keluarga Su mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, kepala keluargaku telah mengirimiku pesan. Keluarga Su dapat menarik diri dari pertarungan memperebutkan senjata. Namun, kedua orang ini telah menyinggung nona mudaku. Mereka harus ditangkap dan dihukum oleh nona mudaku. Keduanya adalah sampah yang tidak berguna, jadi silakan saja. Karena nona mudamu menginginkannya, aku akan bersikap lebih lembut agar tidak membunuh mereka secara tidak sengaja. Haha. Ketiganya tertawa terbahak-bahak. Di mata mereka, nasib Ye Chen dan Ye Lingling sudah pasti. Apa saja yang bisa dilakukan semut-semut ini? Pada saat ini, Ye Chen sangat tenang. Sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang surga pembunuh naga. Namun, pedang pembunuh naga langit telah sedikit berubah. Bagaimanapun, pedang ini memiliki perasaan, jadi tidak terlalu sulit baginya untuk mengubah penampilannya. Kau bahkan tidak akan membiarkan orang mati pergi. Bukankah itu terlalu berlebihan? Hari ini, aku tidak ingin membunuh siapapun. Aku hanya ingin mengantar orang yang sudah meninggal pergi dengan tenang. Pergilah dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Nada bicara Ye Chen tenang, seolah-olah dia sedang berbicara tentang masalah yang sangat biasa. Setelah hening sejenak, ketiga lelaki tua itu tertawa jahat. Bahkan tetua dari keluarga Su, yang telah diberitahu tentang kekuatan Ye Chen, memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Mereka bukanlah kultivator alam asal seperti yang telah dibunuh Ye Chen sebelumnya, tetapi ahli alam raja asal. Dia berbicara tentang mengampuni mereka. Sungguh lelucon, sungguh konyol. Tetua keluarga situ melangkah maju dan meludahkan ludah dengan jijik. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa jika kita tidak pergi, kita bertiga akan mati? Ya, Ye Chen mengangguk. Senyuman orang tua itu semakin lama semakin menarik, tetapi kemudian membeku, dan niat membunuhnya pun dilepaskan. Aura seorang ahli alam raja asal turun ke tubuh Ye Chen seperti gunung. Kemudian, dia mengeluarkan pedang. Pedang itu tiba-tiba mengembang, dan gelombang niat pedang menyapu keluar. Pedang yang tak tertandingi. Dengan satu tebasan pedang saja, ia dapat membunuh semua kultivator di bawah alam raja asal, apalagi kultivator alam raja suci yang murahan. Tetua keluarga Su mengerutkan kening. Apakah mereka berdua tidak setuju untuk menyerahkan kedua ini kepada keluarga Su? Mengapa tetua keluarga situ menggunakan jurus pembunuh? Dia sedang menghadapi seekor semut. Mustahil bagi Ye Chen untuk menahan serangan ini, bahkan mungkin tidak ada mayat yang tersisa setelah mendarat. Kecil, bukankah kau bilang kau ingin membunuh kami? Cobalah dan terima serangan pedang ini. Mari kita lihat apa yang kau buat. Haha. Wajah tetua keluarga situ tampak jahat dan kejam. Tepat saat serangan pedang itu hendak mendarat, Ye Chen menusukkan pedang surga pembunuh naga ke tanah. Kau tidak layak mati oleh pedangku. Saat semua orang memandang dengan jijik, Ye Chen melangkah maju dan melepaskan pukulan. Pukulan ini tidak mengandung ki sejati. Pukulan ini sangat murni dan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Kemudian dia berteriak, hancurkan. Menggunakan tinjunya untuk menangkis pedang. Tak dapat dipercaya satu. Tak seorang pun di kota Linhai yang berani melakukan hal itu kecuali Xiang Yingji, yang juga seorang kultivator pemurnian tubuh, dan merupakan jenius tak tertandingi dari keluarga Mo. Namun, di tengah tatapan mengejek itu, tinju Ye Chen bertabrakan dengan pedang, dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Lengan Ye Chen tidak terlepas, tidak ada darah yang terlihat, tapi kaca, pedang tetua keluarga situ patah. Selanjutnya, tinju Ye Chen tidak berhenti di situ, dan menghantam dada orang tua itu. Kekuatan naga darah dan petir surgawi mengalir melalui lengannya. Kali ini, Ye Chen ingin menguji kekuatan pemurnian tubuhnya, naga darah dan petir surgawi. Seberapa besar kekuatan yang bisa dilepaskannya menggunakan ketiganya. Pupil mata si tetua melebar. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Apakah bocah nakal ini benar-benar ahli alam raja suci? Ketika dia samar-samar melihat jejak naga darah dan petir surgawi, dia tiba-tiba teringat seseorang. Ya Sitian. Tidak, Ye Sitian adalah seorang kultivator,
tetapi orang di depannya jelas seorang kultivator pemurnian tubuh. Apa yang terjadi di sini? Bab 914, 2 lawan 1. Pada saat ini, pikiran tetua keluarga Situ dipenuhi dengan banyak pikiran. Dia bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam pukulan Ye Chen. Kekuatan dahsyat dari naga darah dan petir surgawi pasti akan sangat melukainya. Terlebih lagi, senjatanya telah rusak, dan tidak ada waktu untuk mengambil yang lain. Karena tidak punya pilihan lain, dia mengepalkan tinjunya dan mengalirkan ki sejatinya ke dalamnya. Wah, kedua kekuatan itu tiba-tiba bertabrakan, dan tanah retak ke segala arah, membentuk jurang yang dalam. Debu dan asap memenuhi udara, menghalangi pandangan semua orang. Pakar berbaju besi dari Biro Hukuman dan tetua dari keluarga Su menahan napas karena mengantisipasi. Mengapa rasanya ada sesuatu yang salah? Tetua keluarga Su tiba-tiba berkata. Begitu dia selesai berbicara, teriakan memilukan terdengar. Di tengah awan debu, dia melihat sesosok tubuh terjatuh. Ketika debu akhirnya menghilang, mereka melihat sosok tetua keluarga Situ yang tumbang. Salah satu lengannya patah, dan ada luka dalam di dadanya. Sungguh mengejutkan. Namun, ini belum selesai. Keduanya melihat bayangan hitam melintas dan melihat Ye Chen muncul di depan tetua keluarga Situ, memancarkan niat membunuh yang ganas. Kecil, kamu sebenarnya. Sebelum tetua itu bisa menyelesaikan kalimatnya, Ye Chen membuka jari-jarinya dan pedang surga pembunuh naga yang awalnya tertancap di tanah terbang ke tangan Ye Chen. Dia menggenggam pedang itu erat-erat, matanya memancarkan kegilaan dan niat membunuh. Tidak, tetua keluarga Situ panik, karena dia tahu bahwa nyawanya dalam bahaya. Dia tahu bahwa bahkan jika dia mencoba menggunakan kartu asnya, Ye Chen tidak akan membiarkannya. Sebelum dia bisa berbuat apa-apa, pedang surga pembunuh naga turun bagaikan sambaran petir, merobek daging dan tulangnya. Puci, raungan naga darah terdengar saat tubuh tetua keluarga Situ tercabik-cabik. Dia tidak pernah menyangka akan mati di tangan seekor semut. Jika dia tahu bahwa semuanya akan berakhir seperti ini, dia pasti tidak akan menyerang. Sayangnya, sudah terlambat. Hembusan angin dingin bertiup, dan keadaan di sekitarnya menjadi sunyi. Ye Lingling sedikit gemetar. Dia tahu bahwa Hall Master sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka Ye Chen mampu menghancurkan ahli alam raja asal seperti ini. Apa sebenarnya yang dialami Master Aola di pegunungan Kunlun setelah meninggalkan Huaxia? Dia bukan satu-satunya yang terkejut, karena dua ahli alam raja asal lainnya kini mempertimbangkan kembali tindakan mereka. Mengingat bahwa mereka lebih kuat dari Ye Lingling, mereka dapat mengukur kekuatan Ye Chen dengan lebih baik. Setidaknya, menurut mereka, kekuatan Ye Chen saat ini telah mencapai alam raja asal. Monster macam apa anak ini? Ahli lapis baja dari Biro Hukuman menyipitkan matanya dan menahan keterkejutan di hatinya. Dia berkata, anak ini agak aneh. Dia dapat menggunakan kekuatan pemurnian tubuh sambil menggunakan ki sejati. Dalam keadaan normal, mereka yang berkultivasi ganda mengalami kesulitan untuk menggabungkan dan beralih di antara kedua kekuatan tersebut, tetapi anak ini tampaknya tidak memiliki masalah itu. Hampir seperti kedua kekuatan di tubuhnya selaras. Aneh sekali. Jika kau dan aku tidak bekerja sama untuk menghadapi anak ini, kita mungkin akan mendapat masalah. Meski begitu, tidak perlu panik. Setelah serangan itu, kekuatan anak ini sebagian besar telah terkuras. Dia mungkin menggunakan teknik rahasia tadi. Bunuh dia. Tetua keluarga Su melangkah maju, dan bayangan hitam mengelilinginya seperti hantu. Ahli berbaju besi itu mengeluarkan tombak panjang, yang bergetar di udara, menciptakan gelombang di udara. Kemudian, tombak itu melesat keluar, memancarkan cahaya merah ketika angin kencang menerjang sekelilingnya. Ini adalah teknik bela diri terkenal dari ahli lapis baja, Gale Wind Spear. Angin kencang menciptakan tornado yang mengancam akan menelan Ye Chen. Melihat tornado yang mengerikan ini, para penonton segera mundur untuk menghindari kerusakan lebih parah. Tampaknya Ye Chen dikutuk hari ini. Beberapa penonton menggelengkan kepala dan mendesah. Namun, Ye Chen tetap diam seperti gunung dan menelan beberapa pil untuk memulihkan energinya yang terkuras. Setelah itu, dia meraih pedang surga pembunuh naga dan meraung, pedang Dao abadi, bangkitlah. Dalam sekejap, semua energi spiritual dalam radius 10 mil berkumpul menuju pedang Ye Chen, yang kemudian mengembun menjadi jutaan helai ki pedang. Pedang abadi Dao, turunlah.
Hembusan angin kencang menyapu dan mendorong untaian ki pedang ke arah tornado. Jurus ini adalah cara Ye Chen untuk menampilkan pedang Dao Dewa Abadi. Dia sudah lama tidak menggunakannya, tetapi sekarang, dia mampu menampilkan lebih banyak kekuatannya. Kedua kekuatan bertabrakan di udara dan gelombang kejut menyapu ke segala arah. Wah, mereka sebenarnya sama-sama cocok. Ekspresi ahli berbaju besi berubah, dan dia buru-buru mengeluarkan setetes esensi darah. Kalau dia tidak berusaha sekuat tenaga, dialah yang akan mati. Terlebih lagi, tampaknya anak ini memiliki beberapa rahasia yang kuat. Jika dia berhasil mendapatkannya, semua usaha ini akan sia-sia. Tornado itu melonjak dengan kekuatan yang tak ada habisnya, yang membuat wajah Ye Chen menjadi pucat. Kemudian, sebuah sosok tiba-tiba muncul di belakang Ye Chen. Itu adalah tetua dari keluarga Su. Tetua dari keluarga Su mendengus dingin saat dia mencoba menusukkan pedangnya ke jantung Ye Chen. Merasakan adanya bahaya, tangan Ye Chen yang lain meraih bilah pedang yang datang dan menggenggamnya erat-erat. Pedang itu tidak dapat bergerak maju, tetapi meski fisik Ye Chen kuat, darah mengalir keluar dari tangannya. Kepala balai, Ye Lingtian tidak tahan lagi. Sebagai bawahan Ye Chen, bagaimana mungkin dia membiarkan kepala balai bertarung sendirian? Jika begini terus, Ketua Ola pasti akan mati. Dia hendak meletakkan peti mati itu ketika dia mendengar suara yang memarahinya. Ye Lingtian, ingat tugasmu. Bawa saja peti mati ayahmu. Serahkan semuanya padaku. Apakah kamu mengerti? Bab 915, itu berbicara. Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan petir surgawi menyapu saat dia mengangkat kaki kanannya dan melepaskan tendangan berputar. Apakah menurutmu itu cukup untuk menghadapiku? Tetua dari keluarga Su mencibir, teruslah bermimpi. Dia menerima pukulan itu secara langsung, karena dia yakin bahwa sebagian besar ki sejati Ye Chen telah terkuras. Kemudian, tangannya yang lain memancarkan cahaya dingin, saat serangan diam-diamnya menusuk bahu Ye Chen. Ye Chen segera mundur dan memberi jarak di antara mereka. Namun, ahli berbaju besi itu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dada Ye Chen dengan ujung tombaknya yang tumpul. Dia langsung terpental dan memuntahkan darah. Setelah berputar-putar di udara beberapa kali, dia akhirnya berhasil menstabilkan dirinya. Namun, dia tidak meminjam kekuatan makam samsara. Dia ingin menguji seberapa kuat dirinya. Mengandalkan samsara graveyard secara membabi buta hanya akan membuatnya semakin tergantung padanya, dan itu bukanlah hal yang baik. Ketika kedua ahli itu melihat Ye Chen terluka, mata mereka berbinar dingin. Seperti yang diduga, kekuatan anak ini tidak istimewa. Jelas dia baru saja menggunakan teknik rahasia. Kecil, bukankah kau sangat kuat tadi? Mengapa kau dalam keadaan menyedihkan seperti ini sekarang? Meskipun agak keterlaluan bagi kami untuk mengeroyokmu, sejarah ditulis oleh para pemenang. Siapa yang akan mengingat para pecundang? Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Tubuhmu masih berguna bagi nona muda. Tetua keluarga Su tertawa keras, tampak sangat gila. Sementara itu, aura ahli lapis baja itu meletus, saat ia bersiap menyerang Ye Chen lagi. Ekspresi Ye Chen berubah serius. Jika dia menghadapi keduanya dalam kondisinya saat ini, konsekuensinya akan sangat serius. Kemungkinan besar dia tidak akan bisa mengalahkan mereka dan akan terluka parah. Ye Lingling tidak akan bisa membantu dalam situasi ini. Mungkinkah dia harus mengundang Moning? Jika dia melakukannya, kemungkinan besar dia akan menghabiskan sisa kekuatannya. Terlebih lagi, dia tidak tahu kapan atau bagaimana Sue Qiye akan muncul dari batu nisannya, jadi itu sama saja dengan kehilangan kartu truf terakhirnya. Saat Ye Chen sedang asyik berpikir, tiba-tiba terdengar suara menguap dari kucing di bahunya. Emas kecil, Little Gold meregangkan tubuhnya dengan malas, masih setengah sadar. Ia melirik kedua lelaki tua di depannya, lalu mulai meringkuk untuk tidur lagi. Bagaimana mungkin Ye Chen mengizinkannya? Dia mencengkeram tengkuk Little Gold dan mengangkatnya. Emas kecil, sudah berapa lama kamu tidur? Bukankah sebaiknya kamu bangun dan melakukan sesuatu? Little Gold sedikit marah dengan tindakan Ye Chen. Ia ingin melepaskan diri, tetapi Ye Chen memegang tengkuknya, membuatnya tidak berdaya. Oleh karena itu, ia hanya bisa berbalik dan berkata dengan lembut kepada Ye Chen, aku tidak bilang aku tidak akan membantu. Lepaskan aku. Bagaimanapun juga,
Aku adalah binatang buas kuno. Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Begitu selesai berbicara, Ye Chen melepaskannya. Senyum muncul di wajahnya. Dia tahu Little Gold tidak akan meninggalkannya begitu saja. Beberapa saat kemudian, tubuh Little Gold beriak dengan energi, dan dengan sekali jungkir balik, ia mendarat dengan kuat di samping Ye Chen. Ia mengangkat kepalanya dan menatap tetua dari keluarga Su. Hal ini membuat Ye Chen semakin percaya diri. Jika Little Gold menghadapi satu musuh, ia akan mampu menghadapi musuh lainnya. Tetua keluarga Su dan ahli berbaju besi memperhatikan Little Gold, dan ekspresi mereka berubah aneh. Mereka pernah melihat binatang spiritual sebelumnya. Namun, mereka belum pernah melihat ada orang yang benar-benar menggunakan kucing sebagai binatang spiritual, terutama yang terlihat biasa saja, lemah lembut, dan lemah. Orang tua dari keluarga Su tidak bisa menahan tawa. Nak, jangan bilang kucing ini temanmu. Haha, mungkin sebaiknya kau biarkan kucing itu yang membawa peti matinya. Tentu saja, jika kau berpikir kucing ini bisa membunuhku, tidak apa-apa juga. Sementara tetua keluarga Su tertawa, Ye Chen menekuk lututnya dan menyerang ke depan. Sasarannya kali ini adalah ahli lapis baja dari Biro Hukuman. Api abadi melilit pedangnya saat dia mengayunkannya dalam lengkungan yang menyala-nyala. Ekspresi ahli berbaju besi itu berubah. Mengapa api ini membuatku merasa tidak nyaman? Anak ini jelas-jelas mengolah metode kultivasi atribut petir. Bagaimana dia bisa mengendalikan api juga? Dia tidak berani terlalu banyak memikirkannya dan segera mengacungkan tombaknya, menciptakan lengkungan berkilauan di langit malam. Kita tidak bisa menunda masalah ini lebih lama lagi. Anak ini terlalu aneh. Bunuh dia sekarang. Wah, tombak itu bertabrakan dengan pedang surga pembunuh naga yang menyala-nyala. Keduanya hampir berimbang. Namun, ketika raungan naga bergema dari dalam pedang, api berubah menjadi naga api. Melihat ini, ahli lapis baja itu segera kehilangan ketenangannya. Kenapa kau masih berdiri di sana? Serang. Tetua dari keluarga Su akhirnya bereaksi, dan auranya meledak. Namun, kali ini dia tidak menggunakan pedangnya, melainkan menggunakan kelima jarinya sebagai cakar untuk mencoba meraih kepala Ye Chen dan memutarnya. Dia mengira Ye Chen akan melepaskan satu tangannya untuk menghadapinya seperti sebelumnya, tetapi tanpa diduga, bocah ini tetap fokus pada ahli berbaju besi. Apakah anak ini bermaksud membawa salah satu dari mereka bersamanya? Tetua dari keluarga Su tertawa terbahak-bahak. Jika mereka berdua mati, maka dialah pemenangnya yang terbesar. Dapat dikatakan bahwa dialah nelayan yang mendapatkan keuntungan dari pertarungan antara burung snipe dan kerang. Matanya dipenuhi kegilaan. Namun, saat jarinya hendak menyentuh Ye Chen, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Hei, aku lawanmu. Ada orang lain di sini. Tetua dari keluarga Su tercengang, dan secara naluriah melirik ke arah Ye Lingtian, yang masih membawa batu nisan. Tidak, bukan orang ini. Lalu dari manakah suara ini berasal? Mungkinkah ia mendengar hal tersebut karena usianya yang sudah tua? Hei, aku di atasmu. Suara acuh tak acuh itu terdengar lagi. Mendengar ini, tetua keluarga Su mendongak, dan tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah kucing itu. Selanjutnya, kucing itu terbang. Ini, bagaimana ini mungkin? Mungkinkah yang berbicara adalah binatang buas ini? Bab 916, apakah tidak terlambat sedikit? Tetua keluarga Su tercengang. Sebenarnya, ahli manapun dari pegunungan Kunlun tidak akan bisa tetap tenang jika mereka melihat pemandangan ini. Namun, keterkejutannya belum berakhir. Kucing yang melayang di depannya tiba-tiba mengayunkan kakinya, cakarnya terentang. Setiap cakarnya dipenuhi petir merah. Kakinya terlihat sangat kecil dan lemah sehingga si tetua bahkan tidak bereaksi. Lalu, merobek. Tangan yang dia ulurkan malah dirobek oleh kucing itu, sampai ke tulang-tulangnya. Para kultivator alam raja asal tingkat pertama tampaknya agak sampah. Little Gold mengucapkan kata-kata ini dengan ringan. Kemudian, cakarnya yang seperti pisau baja benar-benar membesar dan membesar. Tetua keluarga Su merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya saat keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dia hampir 100% yakin bahwa kucing di depannya adalah binatang purba. Tidak mungkin binatang spiritual biasa bisa mengeluarkan kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Tanpa sadar, ia mencoba meraih liontin giok di pinggangnya untuk mengirimkan transmisi kembali ke keluarganya. Namun,
Little Gold tidak memberinya kesempatan. Cakar yang membesar itu menghantam keras tubuh tetua keluarga Su, mengirisnya berkeping-keping. Mayat itu pada dasarnya dipotong menjadi 5 bagian dan tampak mengerikan. Tak lama kemudian, Little Gold merasa mengantuk lagi, lalu melompat kembali ke bahu Ye Chen, meringkuk dan tertidur. Meskipun Ye Chen dan ahli lapis baja itu sama-sama tangguh, ahli lapis baja itu terus mengawasi sesepuh keluarga Su. Melihat yang terakhir dibunuh secara brutal seperti itu, dia mulai panik, dan gaya bertarungnya menjadi tidak menentu dan serampangan. Ye Chen mengambil kesempatan untuk memanfaatkan salah satu kelemahannya, dan pedang surga pembunuh naga menembus tubuh lawannya dan memakukan lelaki tua itu ke pohon besar. Puci, pakar dari biro hukuman itu memuntahkan seteguk darah. Matanya dipenuhi ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Alam Raja Suci, pemurnian tubuh, naga darah, api, petir, binatang purba. Pria muda ini memiliki begitu banyak kartu truf yang sungguh tidak terbayangkan. Dia hanya bisa memikirkan satu orang yang sesuai dengan kriteria tersebut. Ya Si Tian, kamu Ye Si Tian, pasti begitu. Dia benar-benar yakin. Bukankah sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang? Ye Chen melirik Little Gold di bahunya. Setelah menerima balasan Ye Chen, napas lelaki tua itu hampir berhenti. Orang-orang di Seaside City sudah tidak asing lagi dengan nama ini, tetapi kebanyakan dari mereka mengira reputasi Ye Si Tian itu palsu. Lagi pula, sangat sedikit orang yang pernah melihat wujud asli Ye Si Tian, dan yang mereka dengar hanyalah cerita tentang prestasinya. Beberapa orang bahkan mengira bahwa Ye Si Tian bukanlah seorang diri, melainkan sekelompok pembunuh atau ahli yang terorganisasi. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang dapat membasmi seluruh keluarga atau sekte sendirian. Namun, ahli lapis baja itu kini menyadari bahwa Ye Si Tian bahkan lebih menakutkan daripada rumor yang beredar. Dia menundukkan kepalanya dan menatap pedang yang menancap di dadanya saat dia merasakan kematian menghampirinya. Mengabaikan semuanya, dia memohon, "Tuan Ye, saya dari Biro Hukuman. Biro Hukuman memiliki status khusus di Pegunungan Kunlun. Anda tidak dapat membunuh saya, atau konsekuensinya akan sangat serius. Saya bersumpah bahwa saya tidak akan mengungkapkan apa yang terjadi hari ini. Mulai sekarang, saya akan menjadi anjing dan budak Tuan Ye, yang sangat patuh." Ye Chen tidak menanggapi. Setelah melihat apa yang telah dilakukan orang-orang ini terhadap ayah Ye Lingtian, kemarahan di hatinya membara. Akhirnya, Ye Chen berkata, "Biro Hukuman, iya. Aku ingin melihat apakah mereka berani menggangguku." Ye Chen lalu menghunus pedang surga pembunuh naga dan melancarkan tebasan dahsyat, membelah ahli berbaju besi itu menjadi 2. Ye Chen tidak menunjukkan belas kasihan. Dunia ini kejam, dan dia akan dibunuh jika dia tidak membunuh. Mereka yang berhasil mencapai puncak melakukannya dengan memanjat tumpukan mayat. Ye Chen akhirnya mengeringkan pedang pembunuh naga dan melemparkannya ke makam samsara. Dia kemudian berjalan menuju Ye Lingtian. "Lingtian, ayo pergi." Namun, Ye Lingtian tidak bereaksi sama sekali, dia ketakutan. Keterkejutan dari apa yang telah disaksikannya bertahan lama. 3 ahli alam raja asal telah terbunuh begitu saja. Bagaimana Hall Master menjadi begitu kuat? "Ayo pergi," ulang Ye Chen. "Apakah kamu ingin membawa tubuh ayahmu di pundakmu selamanya dan tidak pernah menguburnya?" Saat itulah Ye Lingtian bereaksi. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia menelan kata-katanya dan melangkah pergi sambil membawa peti mati. "Baik, Kepala Ola." Dia kini semakin percaya pada kata-kata ayah dan leluhurnya. Pria ini dapat mengubah nasib keluarganya, dan cukup kuat untuk menyerbu badai, bahkan di Pegunungan Kunlun. Pada saat ini, di kediaman keluarga Su, Su Yaxin mondar-mandir, hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Ketika dia memikirkan kenyataan bahwa kedua orang itu akan segera menjadi mainannya, senyumnya pun melebar. Namun, setelah setengah jam, masih belum ada berita, yang membuatnya frustrasi. Apakah benar-benar merepotkan bagi 3 ahli alam raja asal untuk mengalahkan 2 orang lemah? Suasana hatinya sedang buruk. Dia segera melihat ayahnya yang sedang minum teh dan mendesak, "Ayah, mengapa orang-orang itu belum kembali? Mereka sangat tidak bisa diandalkan." Pastor Su tersenyum, matanya penuh kesabaran dan cinta. "Yaksin, kurasa dia tertunda oleh 2 kekuatan lainnya. Kali ini,
Aku melepaskan kesempatan untuk berinteraksi dengan keluargamu untuk mencapai tujuanmu. Kamu harus patuh mulai sekarang. Begitu dia selesai bicara, darah di tubuh Pastor Su melonjak, dan tanpa peringatan apapun, dia memuntahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, seutas kesadaran di benaknya tiba-tiba hancur. Setiap tetua keluarga Su akan menaruh sehelai kesadaran mereka di dalam pikirannya. Jika itu hancur, itu berarti mereka telah mati. Sesuatu telah terjadi. Ayah Su berdiri, tubuhnya gemetar. Cangkir teh di tangannya jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Su Yaksin merasakan ada yang tidak beres dan segera bertanya, "Ayah, ekspresimu sangat menakutkan. Apa yang terjadi?" Wah, Ayah Su membanting telapak tangannya ke sandaran tangan kursi, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Su Yaksin begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia tidak berani berbicara lagi. Kemudian, suara dingin dan marah dari Pastor Su terdengar, "Beraninya kau membunuh anggota keluarga Su. Siapa yang melakukannya?" Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas keluar. Dia harus segera menyelesaikan masalah ini. Adegan serupa terjadi di keluarga Situ dan Biro Hukuman. Pada saat ini, tubuh Siang Yingji diselimuti aura merah darah yang dahsyat, yang membuat bawahannya kesulitan bernapas. Bab 917, Memilih Makam. Rasanya seperti ada yang mencekik tenggorokannya. Selidiki. Kita harus mencari di seluruh kota Seaside untuk menemukan orang yang mengacaukan biro hukuman kita. Jika kamu tidak dapat menemukannya, maka kamu tidak perlu kembali. Perhatikan siapapun yang telah mencapai alam raja asal atau lebih tinggi. Dari sudut pandang Siang Yingji, Ye Chen dan Ye Lingling secara alami tidak mungkin membunuh seorang ahli alam raja asal, jadi itu pasti perbuatan ahli lain di belakang mereka. Kota tepi laut, pemakaman yang diberkati, ada batu nisan di mana-mana. Yang paling menakjubkan adalah bahwa itu adalah tembok gunung. Dinding gunung itu tampak telah terbelah oleh pedang seorang ahli yang hebat, dan hampir mulus sempurna. Di permukaan dinding gunung yang mulus itu terdapat gua-gua yang dapat digunakan untuk menaruh peti mati. Banyak peti mati telah dimasukkan ke dalamnya, setelah itu gua-gua diisi dengan tanah tebal dan disegel. Energi roh merembes keluar dari tanah dan menyelimuti peti mati. Ketika Ye Chen dan Ye Lingling tiba di pemakaman terberkati, mereka menyadari bahwa ada banyak orang di sana. Sebagian datang dengan tangan hampa, sementara yang lain membawa peti mati. Suasana di sini sunyi dan suram. Saat Ye Chen dan Ye Lingling hendak masuk, sebuah tongkat kayu diletakkan di depan mereka. Tinggalkan sesuatu sebelum Anda dapat masuk untuk memilih makam. Ini aturannya. Mata Ye Chen menyipit. Saat itulah dia menyadari orang yang berbicara. Dia adalah seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk. Wajahnya penuh kerutan dan dia kurus kering. Darah Ye Chen mendidih, karena dia bisa merasakan bahaya dari orang tua ini. Dia yakin bahwa tingkat kultivasi orang tua ini sangat tinggi, bahkan mungkin telah melampaui alam Daoyuan. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen bertemu dengan ahli seperti itu. "Senior, apa yang Anda butuhkan?" Dia menangkupkan tangannya dan bertanya. Orang tua itu memejamkan matanya, tampaknya mengabaikan kata-kata Ye Chen. Mata Ye Chen bergerak cepat. Dia mengambil pil yang telah dia racik beberapa waktu lalu dari makam samsara. "Senior, apakah pil ini cukup?" Hidung lelaki tua itu berkedut. Dia jelas merasakan keunikan pil itu, dan dia membuka matanya karena terkejut. Sebelum Ye Chen bisa bereaksi, dia menggerakkan jarinya dan mengambil pil dari tangan Ye Chen. "Apakah kamu sudah memurnikan pil ini?" tanya lelaki tua itu sambil melirik Ye Chen. Ye Chen memutuskan untuk tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. Baru berusia 20 tahun, tapi sudah menjadi alkemis tingkat asal, sepertinya menara inti telah menghasilkan seorang jenius. "Karena aku telah menerima persembahanmu, kau boleh masuk. Bisakah kau melihat makam-makam gua yang berbeda? Efek dan energi spiritual dari setiap makam gua berbeda-beda. Beberapa orang memilih makam yang akan memberkati keturunan mereka seumur hidup dan membiarkan orang yang meninggal beristirahat dengan tenang, sementara yang lain memilih makam yang akan menghancurkan keluarga mereka dan menggali kuburan mereka sendiri. Semua hal ini bergantung pada keberuntungan, kau mengerti. Juga, begitu kau memilih makam gua, kau harus menguburkan jenazahmu di sana. Jika tidak, kalian berdua akan mati di sini. Kau mengerti?" Suara lelaki tua itu perlahan memudar, menyebabkan Ye Lingling mengerutkan kening.
Aturan macam apa ini? Kalau dia tahu itu akan sangat berbahaya, dia pasti sudah menguburkan ayahnya di tempat lain. Ayo pergi. Ye Chen menangkupkan kedua tangannya ke arah lelaki tua itu dan berkata kepada Ye Lingling. Setelah mereka berdua pergi, lelaki tua itu berbaring di kursi dan memejamkan mata untuk beristirahat. Ia tampak tidak lagi peduli dengan segala sesuatu di sekitarnya. Namun, indera spiritualnya meliputi seluruh area, merasakan dan melihat segalanya. 3 menit kemudian, Ye Chen dan Ye Lingling tiba di tembok gunung. Ye Lingling mengerutkan kening saat melihat pintu masuk makam gua yang padat. Ketua Balai, bagaimana aku harus memilih satu? Aku merasa semuanya sama, bahkan lebih sulit daripada memenangkan lotre. Ye Chen merasakan sakit kepala yang akan datang. Terlepas dari kepadatan energi spiritual atau aura, 10 makam gua ini hampir identik. Jika dia harus memilih, dia hanya bisa menebak secara acak. Tiba-tiba, suara lesu terdengar dari bahu Ye Chen. Baris ke-27, ke-9 dari kiri. Ye Chen tertegun. Dia melirik bahunya dan menyadari bahwa Little Gold masih tertidur. Apakah dia berpura-pura tidur? Meskipun dia tidak tahu mengapa Little Gold begitu yakin, dia tidak punya pilihan selain membawa Ye Lingling ke tempat yang disebutkan. Dinding gunung itu berbahaya dan jalan yang berliku-liku mengarah ke tempat terpencil. Ketika mereka berdua hendak mendekati makam gua, lelaki tua dengan mata tertutup itu tiba-tiba berdiri dan menatap Ye Chen dan Ye Lingling. Ekspresinya sangat aneh dan ada keterkejutan di matanya. Aneh, aneh. Bagaimana anak ini melakukannya? Dari sekian banyak, dia benar-benar memilih makam surgawi. Langit, bumi, hitam, dan kuning dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang paling penting, Ye Chen telah memilih makam tingkat surga yang terbaik. Matanya menyipit saat menatap punggung Ye Chen sebelum akhirnya duduk kembali di kursinya. Senyum muncul di wajahnya. Menarik, sangat menarik. Ini pertama kalinya seseorang membangkitkan rasa ingin tahuku dalam 1000 tahun terakhir di Seaside City. Berdiri di depan makam, Ye Chen melirik Little Gold dan berkata kepada Ye Lingtian, Lingtian, taruh peti mati paman di dalam makam ini dan kubur dia. Baik, Kepala Balai. Tepat saat Ye Lingtian hendak meletakkan peti mati ke dalam makam, sebuah suara terdengar, membuat Ye Lingtian berhenti. Keduanya menoleh untuk melihat sumber suara, yaitu seorang wanita muda dengan kerudung hijau menutupi wajahnya. Meskipun kerudungnya menutupi wajahnya, gerak tubuh dan tubuhnya tampak anggun, cantik, dan anggun. Tidaklah berlebihan jika saya membandingkan gadis muda itu dengan bidadari surga. Wanita muda itu melirik Ye Lingling dan bertanya, Tuan, bisakah Anda memberikan tempat ini kepadaku? Ye Lingling hanya bisa menatap Ye Chen. Saat itulah gadis itu menyadari keberadaan Ye Chen. Sebelumnya, peti mati itu menghalangi pandangan Ye Chen, jadi dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Namun, saat tatapannya tertuju pada Ye Chen, sekilas ekspresi terkejut dan curiga melintas di mata indahnya. Aura yang dipancarkan pemuda ini sangat familiar. Bab 918, Kesamaan. Namun, dia yakin bahwa dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Aneh sekali. Sebenarnya, Ye Chen juga merasakan hal yang sama. Dia merasa wanita ini tampak familiar, tetapi dia tidak dapat memastikannya. Namun, tentu saja dia tidak bisa melepaskan makam ini, jadi dia berkata terus terang, Nona, saya minta maaf. Ini akan menjadi makam ayah teman saya. Saya tidak bisa melepaskannya. Wanita muda itu sangat kecewa. Bagaimanapun, Ye Chen dan yang lainnya telah memilih tempat ini terlebih dahulu. Tepat saat dia hendak pergi dengan perasaan menyesal, seorang pria parubaya di belakangnya berkata, beraninya kau mengambil sesuatu yang disukai Nona Mo. Apa kau sedang mencari kematian? Jangan kasar. Tatapan mata Nona Mo berubah dingin, menyebabkan pria parubaya itu ragu-ragu. Mereka memilih tempat ini terlebih dahulu, dan semua yang ada di sini berdasarkan siapa yang datang lebih dulu. Lagi pula, makam ini tidak terlalu penting bagi keluarga, tetapi kedua adik lelaki ini jelas sangat membutuhkannya. Ayo kita pergi dan pilih yang lain besok. Setelah mengatakan itu, Nona Mo bersiap untuk pergi. Namun, tepat pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup, dan ujung kerudung hijau yang menutupi wajahnya terungkap, memungkinkan Ye Chen melihat wajah wanita muda itu. Keindahan yang dapat menumbangkan sebuah negara. Namun,
Ye Chen terpana bukan karena kecantikannya, tetapi karena wajah wanita muda ini sangat mirip dengan Moning. Ye Chen segera memeriksa makam samsara dan menemukan bahwa Moning masih ada di dalam. Kalau begitu, siapa orang di depannya? Tidak, orang ini memiliki tubuh fisik. Tingkat kultivasi dan auranya berbeda dari Moning. Orang ini nyata, dan dia tahu bahwa wanita itu baru berusia sekitar 20 tahun. Kemudian, dia teringat bagaimana pria parubaya itu memanggilnya. Nona Mo, keluarga Mo dari Seaside City. Ini terlalu kebetulan. Ye Chen dengan cepat menghalangi jalan Nona Mo, menyebabkan dia mengerutkan kening. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Ye Chen, tetapi dia tidak akan membiarkan orang lain bertindak kurang ajar terhadapnya. Pria parubaya itu juga menghunus pedangnya. Menurutnya, tindakan pemuda ini tidak sopan terhadap nona muda. Dia pantas dibunuh. Tepat saat dia hendak bergerak, wanita muda itu mengulurkan tangannya, memberi isyarat kepada pria parubaya itu agar menahan tangannya. Dia menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Dia merasakan sesuatu yang istimewa dari mata Ye Chen. Apakah kamu mengenalku? Ye Chen menatap gadis muda di depannya dan menahan rasa terkejut di hatinya. Dia berkata, Nona Mo, saya tidak mengenal Anda. Namun, Anda sangat mirip dengan teman saya, yang kebetulan juga bermarga Mo. Wanita muda itu tertarik. Kalau begitu, Tuan Muda, bisakah aku bertemu dengannya suatu hari nanti? Aku sangat penasaran. Apakah benar-benar ada seseorang di dunia ini yang sangat mirip denganku? Ye Chen jelas tentang tujuan perjalanannya ke kota tepi laut, dan tahu bahwa Nona Mo mungkin adalah kunci untuk menghubungi Han Yun, jadi dia tentu harus memanfaatkan kesempatan ini. Namun, agar tidak menunda pemakaman ayah Ye Lingling, dia berkata, Nona Mo, ada hal penting yang ingin saya tanyakan. Bagaimana kalau kita bertemu di kedai teh di luar makam suci dalam 1 jam? Begitu lelaki parubaya itu mendengar ini, dia menjadi marah. Orang desa ini berani mengajak Nona Mo keluar. Bocah ini bagaikan kodok yang menginginkan daging angsa. Bocah, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Cepatlah minggir, atau jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Ye Chen mengabaikannya dan menatap gadis itu dengan tatapan membara, menunggu jawaban. Tatapan mereka bertemu, tetapi Ye Chen tidak menghindari tatapannya. Gadis itu sedikit terkejut. Beberapa detik kemudian, dia tersenyum manis dan berkata, baiklah. Aku akan menemuimu di kedai teh di luar dalam 1 jam. Juga, namaku Moning. Ketika Ye Chen mendengar nama Moning, ekspresinya berubah semakin aneh. Kemiripan yang mencengangkan antara keduanya sungguh aneh. Moning, meskipun Ning berbeda, pengucapannya hampir sama. Yang lebih parah, mereka terlihat sama. Nona Mo, nama saya Ye Chen. Setelah mengangguk, Moning pergi. Ye Chen ingin bertanya pada Moning tentang masalah ini di makam samsara, namun tidak ada jawaban, jadi dia hanya bisa mengurungkan niatnya untuk sementara waktu. Mari kita mulai, katanya sambil melirik Ye Lingling. Baik, kepala balai. Ye Lingling menangkupkan kedua tangannya, dan peti mati itu perlahan turun, saat sebuah kekuatan tak terlihat menyedot peti mati itu. Pada saat yang sama, seberkas cahaya keemasan menutupi peti mati itu seperti cahaya suci. Cahaya suci itu semakin terang dan terang sampai-sampai Ye Chen tidak bisa membuka matanya. Energi spiritual di seluruh makam suci tiba-tiba berubah arah dan melonjak ke arah lokasi mereka. Fenomena ini menarik perhatian semua orang, bahkan Moning, yang sudah jauh, berhenti dan melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu. Matanya berbinar saat dia menatap Ye Chen dalam-dalam. Wajahnya dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan saat dia mencoba mencari tahu bagaimana dia melakukannya. Dia benar-benar membuat pilihan yang tepat. Guru hanya memberiku petunjuk umum, tetapi aku masih belum sepenuhnya yakin. Namun, entah bagaimana Ye Chen memilih makam terbaik di sini. Tampaknya orang ini tidak sesederhana itu. Hal ini membuatku semakin penasaran dengan pertemuan kita nanti. Aku penasaran dari mana dia berasal. Pada saat ini, upacara berakhir, dan cahaya suci perlahan menghilang. Ye Lingtian menyaksikan ayahnya akhirnya dimakamkan. Perasaan di hatinya tak terlukiskan, dan dia berlutut lagi dan bersujud 3 kali. Ayah, aku tidak berbakti. Aku tidak bisa melihatmu hidup-hidup untuk terakhir kalinya, tetapi aku berharap ini akan membantumu dalam perjalananmu melalui alam baka.
Aku bersedia menjadi anakmu di kehidupan selanjutnya juga. Dia bersujud 3 kali lagi, dan dahinya berlumuran darah. Tiba-tiba, makam yang awalnya sunyi mulai berguncang, dan seberkas cahaya merah melesat keluar dari dalam dan mendarat di dahi Ye Lingling. Ye Chen tidak menghentikannya karena dia bisa merasakan bahwa cahaya merah itu tidak bermaksud menyakiti Ye Lingtian. Mungkinkah ini sesuatu yang telah dipersiapkan ayah Ye Lingtian sebelumnya? Saat cahaya merah memasuki dahi Ye Lingling, dia merasakan sebuah kenangan muncul dalam benaknya. Itu adalah kenangan tentang ayahnya, dan menggambarkan suatu tempat tertentu. Ye Lingling tercengang ketika akhirnya tersadar. Harta karun yang diperoleh ayahnya tersembunyi di bawah laut itu. Ayahnya sudah meramalkan segalanya dan membuat persiapan untuk itu. Ayahnya tahu bahwa Ye Lingtian akan kembali, dan dia tahu bahwa dia tidak dapat dikuburkan sebelum Ye Lingtian tiba. Ye Lingling tiba-tiba berdiri dan menatap Ye Chen dengan penuh tekad. Silakan ikuti saya, Ketua Aula. Saya tahu di mana ayah menyembunyikan harta karun itu. Kita harus cepat, ada batas waktu. Mata Ye Chen serius saat dia mengangguk. Kedua sosok itu tanpa ragu-ragu dan langsung menyerbu ke arah tertentu. Bab 919, berdiri tegak. Tak lama kemudian, di sebuah kedai teh di luar pemakaman yang diberkati. Kedai teh itu telah dibersihkan dan ada 5 hingga 6 ahli kuat berdiri berjaga di luar, salah satunya adalah ahli alam Daoyuan. Moning duduk sendirian, minum teh terbaik. 1 cangkir, lalu cangkir lainnya. Waktu berlalu, dan akhirnya, mata tenang Moning menunjukkan sedikit kemarahan. Ye Chen belum ada di sini. Sejak kecil, dia tidak pernah menunggu siapapun. Namun hari ini, dia malah ditinggal. Apapun alasannya, ini tidak bisa dimaafkan. Pria parubaya itu bergegas masuk. Wajahnya tampak garang saat dia berkata dengan marah, "Nona Mo, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Kedua itu benar-benar mencari kematian. Aku sudah memberitahu Biro Hukuman. Mereka akan membawa mereka berdua ke sini nanti." "Kemana mereka pergi?" tanya Moning, menahan amarahnya. "Mereka berdua menuju ke laut tanpa menoleh ke belakang," kata pria parubaya itu buru-buru. "Sial. Mereka pasti kabur. Aku bahkan mengirim orang dari keluarga Mo untuk mengalahkan kedua ini, jadi jangan khawatir Nona Mo." Moning ragu-ragu beberapa detik sebelum berdiri. Pakaiannya berkibar tertiup angin. "Ayo pergi. Bawa aku ke laut." Menurut Moning, Ye Chen tidak punya alasan untuk menentangnya. Dia tidak akan membunuhnya, jadi mengapa dia harus pergi? Terlebih lagi, arah yang mereka tuju adalah laut, bukan pintu masuk kota. Ini terlalu aneh. Pria parubaya itu sedikit terkejut, tetapi karena nona muda itu telah berbicara, dia tidak dapat berkata apa-apa dan hanya mengangguk. Pada saat yang sama, Xiang Yingji dan yang lainnya telah tiba di tempat kejadian kejahatan. Xiang Yingji telah memikirkan berbagai kemungkinan, tetapi dia tidak pernah membayangkan pemandangan di depan matanya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan mengejutkan. Toh, salah satu anak buahnya telah terbelah dua. Siapa yang bisa begitu kejam dan tak berakal? Ini merupakan tantangan bagi seluruh biro hukuman dan Xiang Yingji. Xiang Yingji menggerakkan jarinya pada bekas luka pedang di tanah. Ada jejak api yang menyala di sekelilingnya, dan api ini bukanlah api biasa. Ini semua adalah petunjuk. Pada saat ini, seorang bawahan berbaju besi bergegas mendekat. "Tuan Xiang, ada jejak petir yang menyambar salah satu mayat. Pihak lain mungkin telah mengembangkan teknik kultivasi atribut petir." Saya juga bertanya-tanya. Saat itu, seseorang sepertinya mendengar suara auman naga. Xiang Yingji mengangguk dan berdiri, tangannya di belakang punggungnya saat dia menatap dua bagian mayat itu. Api, petir, naga, pedang, dan seseorang yang dapat membunuh ahli alam raja asal. Tidak banyak orang yang memenuhi kelima syarat ini, tetapi sepertinya aku tidak mengenal orang seperti itu di Seaside City. Tiba-tiba bawahan itu teringat sesuatu, dan ekspresinya berubah menjadi ngeri. "Tuanku, mungkinkah?" "Siapa?" tanya Xiang Yingji penasaran, "apakah ada orang yang kamu maksud?" "Ya, si Tian." Bawahan itu gemetar ketika mengatakan hal ini. Setelah dia mendengar ini, aura brutal di tubuh Xiang Yingji meledak dengan ledakan keras. "Ye si Tian, bagus. Bagus sekali. Kau benar-benar berani datang ke Seaside City. Kau terkenal, aku mengakuinya, tapi mari kita lihat apakah kau bisa menahan salah satu pukulanku."
Suaranya yang dingin seakan bergema di langit. Bawahan itu dalam kondisi yang mengerikan. Ia teringat sesuatu dan segera berkata, "Tuan, ada satu hal lagi. Baru saja, keluargamu memberitahu Biro Hukuman dan meminta kami untuk menangkap seseorang. Orang itu adalah Ye Chen, yang kami temui pagi ini. Kudengar orang itu pergi ke laut. Maksudmu bocah nakal itu?" Xiang Yingji menarik kembali niat membunuhnya dan mencibir. Itu benar. Xiang Yingji menghunus pedang besarnya di tangannya dan membawanya di bahunya. Aku sudah memberi kesempatan pada anak itu, tapi dia tidak menghargainya. Dia sudah menyinggung keluarga Su pagi ini, dan sekarang dia berani menyinggung keluargamu. Kalau begitu, aku akan menghapusnya sendiri. Pada saat ini, Ye Chen dan Ye Lingling sudah sampai di pantai. Ketua Ola, menurut ingatan yang disampaikan ayahku, saat dia menghilang selama 3 hari, dia pergi ke dasar laut ini, kata Ye Lingling. Jari-jari Ye Chen membentuk segel, dan 2 penghalang menyelimuti Ye Chen dan Ye Lingling. Ayo pergi. Sudah waktunya melihat apa yang ayahmu tinggalkan untukmu. Dengan 2 kali cipratan, mereka memasuki laut. Mereka membutuhkan waktu 10 menit penuh untuk mencapai dasar laut. Berkat teknik segel Ye Chen, mereka dapat melakukan perjalanan di bawah air tanpa hambatan apapun, dan bahkan dapat bernapas di bawah air. Di bawah pimpinan Ye Lingling, mereka segera menemukan sebuah gua di dasar laut. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka memutuskan untuk masuk. Namun, Ye Chen sangat waspada. Dia memegang pedang pembunuh naga surga dengan erat di tangannya. Meskipun ayah Ye Lingling tidak akan menyakiti mereka, tempat ini tetap saja membuatnya merasa tidak nyaman. Untungnya, kegelapan menghilang setelah memasuki gua. Bahkan ada kilatan cahaya di dalam gua, yang membuat semuanya menjadi jelas. Ye Chen melihat sekeliling dan menyadari bahwa itu adalah ruang kultivasi buatan manusia. Dilihat dari jejaknya, itu seharusnya dibuat dalam beberapa tahun terakhir. Tampaknya ayah Ye Lingling telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan ini selama beberapa waktu. Kepala balai, ke sini, kata Ye Lingling tergesa-gesa. Ye Chen mengikuti suara itu dan segera melihat sebuah kotak yang tampak kuno berdiri tegak. Melihat seberapa panjang kotak itu, kemungkinan besar kotak itu berisi tombak yang dicari semua orang. Ada juga sebuah kotak batu yang sangat kecil di sebelah kotak kuno itu. Kotak itu begitu kecil sehingga tampak hampir tidak berarti. Ling Tian, benda-benda ini ditinggalkan oleh ayahmu. Buka dan lihatlah. Tempat ini berada di bawah laut, jadi seharusnya tidak ada fenomena aneh yang akan membuat orang lain khawatir, kata Ye Chen. Ye Lingling mengangguk dan mengulurkan tangan untuk membuka kotak itu. Ketika sudut kotak itu dibuka, aura hitam tak berujung melonjak keluar. Energi setan. Ketika kotak itu terbuka sepenuhnya, Ye Chen akhirnya melihat sekilas tombak itu. Tombak itu panjangnya 2 meter, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura hitam. Bintik-bintik cahaya bintang yang tersebar dapat terlihat di permukaannya yang hitam pekat. Niat membunuh yang dipancarkannya sangat kuat, dan pola naga yang diukir di atasnya tampak sangat nyata. Ujung tombak itu memancarkan cahaya biru tua dan tampak sangat tajam. Meskipun Ye Chen tidak tahu apa cahaya biru yang menakutkan ini, 2 kata muncul di benaknya. 9 meter. Tiba-tiba tombak itu mulai bergetar dan dasar laut pun mulai bergetar. Tombak itu tampaknya memiliki rohnya sendiri saat langsung melesat keluar dari kotak kuno dan menyerbu ke arah Ye Chen. Ekspresi Ye Ling Tian berubah drastis. Jika tombak ini membunuh Hall Master, dialah pelakunya. Dia berseru, "Ketua balai, menghindar." Namun, dia melihat Ye Chen tidak bergerak sama sekali. Selain itu, sepertinya dia tidak berniat melakukan apapun. Tombak itu mengitari tubuh Ye Chen beberapa kali, namun akhirnya berbalik dan mengarah langsung ke dahi Ye Chen. Napas Ye Lingling menjadi cepat. Bahkan jika dia ingin menghentikan tombak itu, sudah terlambat. Meski melihat tombak itu hendak menembus dahinya, Ye Chen bahkan tidak berkedip dan tetap diam seperti gunung. Tiba-tiba tombak itu berhenti di udara. Pada saat ini, dahi Ye Chen berkedip dengan cahaya hitam, dan seolah-olah mata neraka telah terbuka. Kemudian, tombak yang ganas itu membengkok dan melilit Ye Chen. Namun, ujung tombaknya masih diarahkan ke Ye Chen. Rasanya seolah-olah tombak itu sedang mengamati Ye Chen. Bab 920, Tombak Langit 9 meter. Seorang lelaki dan 1 tombak saling memandang, tidak bergerak.
Manik naga yang memasuki dahinya berkedip dengan cahaya aneh, dan mata Ye Chen berubah menjadi merah tua. Aura iblis di sekelilingnya bahkan berubah menjadi jubah hitam yang megah. Ye Lingling tidak bisa lagi tetap tenang saat melihat pemandangan ini. Tombak kuno ini benar-benar bisa ditekuk. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, tombak itu terasa seperti mengenali tuannya. Mungkinkah ayahnya telah mengorbankan nyawanya untuk melindungi benda ini, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk ketua Ola? Itu pasti mungkin. Ye Lingling sama sekali tidak kecewa, malah dia bersemangat. Dia terbiasa menggunakan pedang dan, lebih jauh lagi, dia lebih lemah dari Hall Master. Harus belajar cara menggunakan tombak akan mengharuskannya beralih dari pedang ke tombak, yang juga akan memperlambat kultivasinya. Akan tetapi, ketua Ola tampaknya juga suka menggunakan pedang, dan dia belum pernah melihat Ye Chen menggunakan tombak. Selain itu, tombak ini sangat kuat, jadi tanpa teknik tombak yang kuat, akan sulit mengendalikannya, dan bahkan Master Aula mungkin tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dia sedikit khawatir sekarang. Sebaliknya, Ye Chen tampak tenggelam dalam dunia magis. Ia menyadari bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah berubah total, dan seolah-olah ia berada dalam ilusi. Tempat ini sebenarnya dipenuhi dengan mayat puluhan juta orang, dengan tumpukan tulang putih di mana-mana. Sungai darah mengalir di tanah, dan sepertinya dia telah memasuki semacam dunia jurang. Hembusan angin kencang menari liar, dan bahkan langit pun berwarna merah. Ratapan hantu dan lolongan serigala datang dari kedalaman ruang angkasa. Tiba-tiba, api biru dan dingin muncul di antara kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya seolah-olah dua nyala api dengan atribut berbeda telah menyatu, dan tampaknya mereka tidak lebih lemah daripada nyala api abadi. Saat dia memeriksanya, api itu berubah bentuk menjadi tombak dan menusuk dahinya. Beberapa saat kemudian, gelombang rasa sakit menyerangnya. Ketika Ye Chen akhirnya mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa pemandangan di hadapannya telah berubah lagi. Kali ini, kerangka itu menjadi hidup dan berubah menjadi para pembudidaya. Setiap kultivator memancarkan niat membunuh yang dahsyat, dan yang terlemah di antara mereka sebenarnya merupakan ahli alam raja asal. Ada juga sejumlah ahli alam Dao Yuan dan Kaisar. Semua orang menuju ke jurang. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, sesosok tubuh berjalan keluar dari kegelapan, yang sekaligus menyebabkan atmosfer membeku. Saat cahaya menyinari tubuhnya, Ye Chen menyadari bahwa dia tampak familiar. Mustahil. Ye Chen tercengang. Sosok itu tak lain adalah dirinya sendiri. Energi iblisnya telah mengembun menjadi jubah hitam, dan tombak di tangannya adalah yang dilihatnya hari ini. Namun, tatapan matanya dingin dan mengerikan. Kemudian, dia mengarahkan tombaknya ke arah para kultivator, dan setiap serangannya dipenuhi dengan energi iblis. Ruang tampak terdistorsi ketika ki sejati, energi spiritual, energi iblis, petir surgawi, dan api melahap segalanya. Dan penguasa angkasa luar ini adalah wujud iblisnya. Apakah dia telah membunuh semua pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya ini? Sosok iblis itu tampaknya merasakan sesuatu. Ia melirik ke arah Ye Chen, lalu ilusi itu menghilang. Ye Chen menemukan dirinya kembali ke dunia nyata. Tombak itu tidak lagi menatapnya. Sebaliknya, tombak itu melayang di depannya. Jelas saja, ia ingin agar dia memegangnya. Ye Chen tidak ragu-ragu. Dia bisa merasakan bahwa tombak ini memang diciptakan untuknya. Dia telah mempelajari teknik tombak tiga langit tertinggi milik Lin Qingxuan, dan kebetulan dia tidak memiliki senjata yang cocok. Tombak iblis ini akan berfungsi dengan baik. Namun, Ye Chen masih bingung. Apa arti ilusi sebelumnya? Jika itu adalah penglihatan, apakah itu berarti dia akhirnya akan menjadi iblis? Juga, mengapa dia membunuh begitu banyak orang? Semua yang ada di sana terasa begitu nyata. Pada akhirnya, dia singkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu dan mengulurkan tangan untuk meraih tombak kuno itu. Merobek. Tiba-tiba, telapak tangan Ye Chen terpotong dan darah menyembur keluar, yang diserap oleh tombak. Dia kemudian merasakan hubungan antara pikirannya dan tombak. Menyadari hal ini, dia mengepalkan tinjunya, mengumpulkan ki sejatinya, dan mengayunkan tombak itu secara melengkung. Air laut di sekitarnya langsung terbelah menjadi dua bagian, dan hantaman tombak itu benar-benar menciptakan bekas luka di tanah yang panjangnya beberapa ratus kaki, seperti jurang laut dalam. Sungguh pemandangan yang mengejutkan.
Getaran di tanah juga terus menyebar. Ye Chen menarik tombaknya dan menyentuhnya dengan lembut, bergumam, meskipun perbedaan kekuatan antara ini dan apa yang kulihat dalam ilusi sangat besar, aku sudah sangat puas. Jika aku menggabungkannya dengan teknik tombak tiga surga tertinggi, aku tidak perlu takut pada ahli alam raja asal. Apakah kamu punya nama? Ye Chen bertanya sambil memikirkan sesuatu. Tombak itu tampaknya memahami kata-kata Ye Chen. Tombak itu berputar lagi seolah-olah sedang menggelengkan kepalanya. Ye Chen merenung selama beberapa detik dan berkata, ilusi tadi sepertinya berada di dunia jurang, dan kata-kata yang kudengar, aku akan memanggilmu tombak langit 9 meter. Tombak langit 9 meter segera mengerti bahwa tombak itu mempunyai nama dan menempel erat pada Ye Chen seperti ular spiritual. Ujung tombak itu berkelap-kelip dengan api gelap. Baiklah, sekarang masuklah ke makam samsara. Aku akan memanggilmu saat dibutuhkan, kata Ye Chen. Tombak langit 9 meter menganggukkan ujung tombaknya dengan kuat seperti kepala sungguhan lalu menghilang. Semuanya kembali normal. Ye Chen menatap Ye Lingtian dan berkata dengan nada meminta maaf, Lingtian, harta karun itu mengakui aku sebagai pemiliknya. Sungguh. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Ye Lingtian tersenyum. Tuan Balai, Anda tidak perlu mengatakan apapun. Saya tahu ayah saya. Dia tidak berencana memberikan tombak langit 9 meter kepada saya. Itu milik Anda. Lagi pula, aku adalah bawahan kepala balai. Bahkan jika kau memintaku untuk mati, aku tidak akan ragu. Ye Chen terdiam sesaat. Omong kosong apa yang kau ucapkan. Kau harus tetap di sisiku selama sisa hidupmu, jadi jangan bicara tentang kematian dengan enteng. Jika ada yang menyakitimu, aku akan menghancurkan seluruh keluarga dan sekte mereka. Ye Lingtian mengangguk dengan penuh semangat. Kata-kata kepala aula memberinya keyakinan yang besar. Dengan pemimpin seperti itu, apalagi yang bisa ia minta? Tiba-tiba, Ye Chen menyadari sesuatu. Dengan mengepalkan jarinya, sebuah kotak kecil lain muncul di tangannya. Hanya ini dua hal saja yang ada di sini. Karena tombak langit 9 meter ditinggalkan kepadanya oleh ayah Ye Lingling, kotak ini seharusnya menjadi milik Ye Lingling. Benar saja, Ye Chen meliriknya dan melihat beberapa kata besar terukir di atasnya, Ye Lingtian, aktifkan ini.